Rumah sakit lapangan COVID-19 yang disiapkan Pemprov Jawa Timur di Komplek Museum Kesehatan Jalan Indrapura nomor 17 Surabaya siap beroperasi. 32 tenaga medis ditugaskan selama 24 jam. Ruang perawatan dan administrasi yang disiapkan di tenda-tenda darurat akan menjadi poin utama penanganan pasien COVID-19 oleh Pemprov Jawa Timur. 2 tenda berfungsi sebagai ruang perawatan dengan 40 tempat tidur. Sementara tenda di bagian luar difungsikan sebagai ruang administrasi dan penanganan awal bagi pasien yang masuk ke rumah sakit lapangan ini. 32 tenaga medis yang terdiri dari 24 perawat dan 8 dokter relawan ditugaskan selama 24 jam. Ya, selanjutnya kita ke Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Eka Rima. Ini bahwa rumah sakit lapangan di Surabaya akan diresmikan hari ini. Pada pukul berapa ini akan mulai diresmikan dan akan mulai digunakan? Eka. Ya Rizky, sebenarnya bukan untuk peresmian pada hari ini. Hari ini adalah lebih pada persiapan pengoperasian. Hari ini memang secara teknis rumah sakit lapangan ini sudah siap beroperasi, namun ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebagai tahap akhir oleh tim dokter sebagai pihak yang memantau secara langsung bagaimana kesiapan dari rumah sakit lapangan ini. Di antaranya adalah bagaimana sanitasi, kemudian juga toilet yang akan digunakan bagi pasien-pasien yang akan masuk ke rumah sakit lapangan ini. Di antaranya ada 4 toilet portable yang sudah disiapkan, kemudian juga ada 4 toilet permanen yang sudah ada di area Komplek Museum Kesehatan di Jawa Timur ini. Dan toilet-toilet tersebut untuk saat ini memang sudah bisa difungsikan, namun akan lebih dikondisikan lebih steril, kemudian juga kondisinya akan lebih tepat untuk perawatan bagi pasien-pasien yang memang membutuhkan area-area yang lebih steril. Karena ini berkaitan dengan virus dan juga berkaitan dengan sterilisasi lingkungan yang harus dilakukan nantinya jika seluruh pasien akan masuk di sini. Sementara untuk tim medis saat ini yang sudah disiapkan di sini ada sekitar 24 perawat yang bekerja secara relawan di sini selama 24 jam, nanti akan dibagi dari beberapa shift, yakni ada 3 shift yang akan bertugas di rumah sakit lapangan ini, kemudian juga ada 8 orang dokter umum, kemudian ada 2 dokter spesialis dan 3 dokter spesialis yang nantinya akan dipanggil secara tiba-tiba jika dibutuhkan, karena mereka masih ada di rumah sakit masing-masing, yakni di Rumah Sakit Suwandi dan juga Rumah Sakit Dr. Sutomo, yakni dokter spesialis anestesi, penyakit dalam dan juga jantung yang sudah disiapkan di rumah sakit lapangan ini. Sementara informasi awal yang kami berikan bahwa ada ventilator yang disiapkan di sini, ada 4 unit ventilator, namun faktanya di lapangan memang ventilator ini tidak ditempatkan di rumah sakit lapangan ini karena ini berkaitan dengan bagaimana rumah sakit lapangan ini hanya akan berfungsi untuk melakukan penanganan bagi pasien-pasien dengan tingkat kritis, ukuran sedang dan juga ringan, dan tidak untuk tingkat yang cukup sulit, sehingga bagi mereka yang mengalami tingkat gangguan kesehatan serius, mereka nanti akan dirujuk ke 16 rumah sakit yang sudah ada di area rumah sakit lapangan ini. Di antaranya adalah ada Rumah Sakit Suwandi, Rumah Sakit PHC, kemudian Rumah Sakit Dr. Sutomo, dan ada beberapa rumah sakit lainnya yang tidak jauh lokasinya dari rumah sakit lapangan di sekitar Indrapura ini. Sementara untuk ventilator memang ditempatkan di rumah sakit rujukan tersebut, tidak ditempatkan di rumah sakit lapangan ini. Rumah sakit lapangan ini hanya menyediakan fasilitas yang berkaitan dengan karantina dan juga perawatan bagi mereka yang memiliki gejala klinis ringan dan juga sedang, tidak memiliki gejala klinis berat, dan mereka juga dianjurkan untuk bisa memahami bagaimana proses yang nanti akan mereka hadapi ketika mereka masuk ke rumah sakit ini adalah mereka melakukan perawatan secara mandiri untuk diri sendiri selain mereka dibantu oleh tim medis. Di antaranya sudah disiapkan tempat laundry atau pencuci pakaian sehingga mereka bisa mencuci pakaian mereka sendiri ketika sudah masuk ke rumah sakit ini. Sementara untuk spray, kemudian juga untuk penutup bantal dan juga fasilitas lainnya nanti akan dibersihkan oleh tim medis yang sudah ditugaskan di sini. Ada BPBD juga yang ditugaskan di sini sebagai pihak keamanan dan juga pihak bagian pembersihan atau sterilisasi, karena ini merupakan area klinis yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, sehingga nanti ada batas-batas tertentu yang boleh dan tidak boleh masyarakat umum masuk ke sini, hanya dikhususkan bagi pasien saja. Bagi mereka yang akan masuk di sini sudah disiapkan 2 ambulan yang difungsikan secara berbeda, 1 ambulan nanti untuk ambulan tim medis, kemudian 1 ambulan juga dikhususkan untuk pasien.
di area depan, bagian gerbang depan nanti sudah ada penjaga yang akan melakukan pendataan bagi pasien yang akan masuk. Bagi mereka yang dinyatakan layak untuk masuk ke rumah sakit lapangan ini, mereka akan didata dari depan, kemudian mereka akan masuk ke ruang administrasi yang berada di belakang saya, akan langsung masuk ke dalam area pagar hijau yang berada di belakang saya ini. Ini adalah area steril, area infeksius yang tidak boleh siapapun masuk ke dalam, hanya khusus untuk pasien dan tim medis dan beberapa orang yang bertugas secara khusus menggunakan APD lengkap saja yang bisa masuk ke area dalam. Sementara untuk masyarakat umum nanti disediakan juga toilet portable di bagian depan tenda paling depan ini yang berada di belakang saya. Mereka nanti bisa melakukan cuci tangan, kemudian juga membersihkan diri di area sini, tidak diperkenankan untuk masuk, begitupun dengan pihak keluarga yang mereka mengantar pasien juga tidak diperkenankan untuk masuk. Ada 40 bed di sini yang disiapkan, sementara besok rencananya akan langsung siap beroperasi karena seluruh fasilitas sudah disiapkan di sini. Sementara informasi awal bahwa rumah sakit ini nantinya juga akan menampung sekitar 100 orang lebih, itu dikhususkan tidak di bagian tenda ini, tetapi di bangunan yang sudah ada di rumah sakit lapangan ini adalah di area dari Museum Kesehatan ini. Ada satu gedung nanti yang difungsikan, namun masih membutuhkan waktu 2 pekan untuk mempersiapkan karena ini merupakan fasilitas yang masih belum ada fasilitas medis sama sekali. Maka seperti membuat rumah sakit, mereka harus mempersiapkan segala infrastrukturnya, termasuk bagaimana sanitasinya dan juga bagaimana nanti untuk mensterilisasi bekas-bekas pakaian yang dipakai oleh pasien dan juga tim medis, serta bagaimana sampah-sampah medis ini nanti akan diolah. Nanti mereka membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk mempersiapkan ruangan yang khusus untuk bisa menampung sekitar 100 pasien tersebut. Rizky. Ya Eka, terkait dengan kemampuan rumah sakit di sana untuk menangani pasien COVID-19, ini update-nya seperti apa? Ataukah masih bisa ditampung dan juga ditangani atau sudah mulai over capacity? Ya Rizky, ada istilah over capacity yang digunakan oleh tim medis di sini. Over capacity ini tidak bagi masyarakat yang mereka membutuhkan fasilitas-fasilitas serius seperti ventilator, kemudian juga peralatan-peralatan khusus bagi mereka yang mengalami gangguan serius. Di sini memang rumah sakit tersebut masih bisa menangani pasien-pasien dengan gangguan serius tersebut. Namun bagi pasien yang mereka hanya mengalami gejala klinis ringan, mereka saat ini memang kekurangan bed atau kekurangan tempat tidur. Beberapa rumah sakit sudah meminta agar tidak ada pasien yang masuk ke rumah sakit mereka karena mereka sudah full book atau tempat tidur mereka sudah penuh oleh pasien-pasien dengan gejala klinis COVID-19. Nah, diharapkan masyarakat memahami seperti apa gejala klinis yang mereka hadapi, karena pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini juga tidak hanya menghadapi gejala medis, tetapi tidak juga menghadapi persoalan medis COVID-19, tetapi juga menghadapi persoalan sosial, bagaimana masyarakat belum bisa melakukan karantina secara mandiri dan juga belum bisa melakukan identifikasi secara mandiri seperti apa gejala klinis yang mereka hadapi. Kemudian ketika mereka menghadapi gejala klinis tersebut, mereka melakukan karantina secara mandiri dengan informasi yang mereka dapatkan melalui website milik pemerintah Provinsi Jawa Timur, bagaimana mereka tanggap terhadap COVID-19 melalui website tersebut. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa masyarakat juga perlu mengedukasi diri sendiri untuk bisa mengidentifikasi gejala klinis, juga mengidentifikasi seperti apa langkah yang harus mereka ambil ketika menghadapi gejala tersebut. Karena memang banyak rumah sakit di kota Surabaya terutama dan juga beberapa rumah sakit di Jawa Timur ini sudah tidak bisa menampung pasien dengan gejala klinis ringan yang mereka dinilai memang harus mampu mengidentifikasi diri sendiri. Ini persoalan sosial yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena memang jika harus mengkarantina diri sendiri, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memastikan karantina mandiri yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak akan berdampak terhadap transmisi virus tersebut terhadap anggota keluarga yang lainnya. Ini yang perlu disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak hanya rumah sakit lapangan seperti yang ada di tempat saya saat ini, tetapi juga beberapa area karantina mandiri yang harus dipantau secara serius oleh pemerintah dan juga tim kesehatan sampai tingkat rukun warga atau rukun tetangga. Ini juga harus diedukasi untuk bisa memastikan bahwa penyelesaian COVID-19 di Jawa Timur yang bisa dihadapi oleh seluruh masyarakat di Jawa Timur ini bisa segera diatasi. Rizky. Baik, Eka Rima, koresponden CNN Indonesia melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas, Eka.